berdasarkan, polling yang kemarin gue taruh di IG story gue, banyak, teman-teman yang, setuju kalau gue bikin, hashtag cerita yuk. Kalau kemarin kan namanya hashtag ngobrol yuk, tapi gue ganti, kalau ngobrol kan harus ada 2 orang atau lebih gitu ya, itu mungkin nanti. Cuma sekarang hashtag-nya cerita yuk. Kali ini gue akan bercerita tentang, hal-hal yang nggak bisa dikerjain selama Ramadan di tahun ini. Eee, Mungkin semua orang, kalian-kalian yang menjalankan ibadah puasa juga merasakan hal yang sama, karena memang lagi ada wabah guys, gitu. Jadinya kita terpaksa harus di rumah aja gitu. Dan Ramadan kali ini spesial banget karena, mmm, kalau Ramadan tahun lalu kan ngapain aja sih biasanya? Biasanya tuh ya kita taraweh bareng, terus habis itu bangunin sahur pakai beduk ya kan yang, eee, lucu-lucu gitu. Terus habis itu vibe sebelum, Idul Fitri, sholat Id, kayak bikin ketupat, ngumpul bareng gitu kan di rumah keluarga, H-1 atau mudik gitu. Nah, ini tuh bener-bener nggak bisa dilakuin di Ramadan, tahun ini. Sebenarnya, eee, gue sangat amat sedih dan bener-bener kayak, agak menyayangkan gitu. Bukan agak menyayangkan sih, emang menyayangkan banget. Kenapa sih wabah kayak gini ya, tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan. Jadi ya udah kita ikhlas aja ngejalanin semua, eee, seperti biasa. Semoga ya semuanya sehat-sehat terus dan puasanya lancar gitu, gengs. Nah, terus biasanya tuh Ramadan kalian itu ngapain aja? Kalau misalnya gue pribadi, gue nih kalau gue tuh termasuk orang yang, dulu emang bener-bener gue susah banget dibangunin sahur karena emang baru tidur kayak jam 10 jam 11 gitu, terus dibanguninnya tuh jam 3 gitu kan. Jadi kayak, mmm, nanti kayak gitu, terus tiba-tiba udah imsak. Pernah gue juga pokoknya setiap tahun kemarin, itu pasti ada, mmm, yang nggak imsak. Nggak imsak, maksud gue pasti ada yang kita skip sahur gitu, atau sahurnya bener-bener mepet kayak 15 menit sebelum imsak, udah gitu belum masak nasi, terus habis itu, belum bikin lauk ya kan, belum lagi ngebangunin orang-orang rumah yang susah dibangunin kayak gue, ya udah deh wassalam gitu, mereka nggak sahur gitu kan. Nah, gue tuh tahun-tahun kemarin kayak gitu, gengs. Jadi, eee, kadang kan nyokap yang bangunin sahur. Nah, kalau misalnya tahun ini, itu kan gue emang, apa namanya, dibangunin sama nyokap. Kalau tahun-tahun kemarin kan gue kan karena anak kos, is in the house yo, jadi jadi bangun sendiri gitu, bermodalkan alarm handphone. Nah, terus gue pasang alarm nih jam 4 gitu. Nah, bunyi kan, bunyi tuh. Tapi guenya ya kayak gimana sih, yang namanya orang manusiawi lah gitu, kalau misalnya lagi ngantuk atau capek, ya udah entar entar gitu kan. Enggak entar sih, tulisannya enggak entar gitu di 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 handphone-nya, alarmnya tulisannya ya udah gitu kan. Ya apa sih gue lupa tulisannya, pokoknya ditunda gitu. Nah, terus dibangunin lagi tuh, bangunin lagi, gue tunda lagi sampai, waktu itu azan. Kan di handphone kan juga ada azan gitu kan, bisa di-setting. Nah, terus, apa namanya, gue kayak kelewatan pas udah dengernya itu pas udah azan, Allahu Akbar gitu, terus gue, wah mampus gila, gue nggak sahur gitu kan, tapi ya udah gitu, gue tetap puasa. Dan, mmm, pasti banyak juga orang yang mengalami kayak gini, tapi insya Allah tahun ini nggak kayak gitu ya guys, karena namanya ngutang puasa itu kan emang harus dibayar gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin kalian atur waktu, manage waktu, kayak gitu gengs. Apalagi kita bakal ngomongin keseharian kalau misalnya mau buka puasa. Nah, menjelang buka puasa nih kan udah imsak nih. Nah, ada yang abis sholat subuh tidur lagi, ada yang langsung kerja. Kalau misalnya tahun kemarin kan memang
belum keadaannya seperti tahun ini, jadi kan belum ada namanya WFH gitu. Jadi kerja, abis sahur tuh bener-bener nggak tidur lagi, terus mandi, berangkat kerja gitu. Di kantor pun juga nggak berasa aja gitu, tiba-tiba, oh udah jam 12, udah jam 3 gitu kan. Dan pasti semua kantor tuh apa namanya, dimajuin jam pulang kantornya gitu kan. Nah, pulanglah nggak berasa tuh, sekalian beli bukaan dan bener-bener banyak banget tukang jualan di mana-mana gitu. Kalau sekarang kan mungkin kalau di tempat-tempat tertentu udah nggak serame yang tahun-tahun lalu gitu. Karena pasti ada, mungkin ada peraturan sendiri dari RT RW-nya gitu, mereka tidak boleh berjualan atau, kalaupun memang berjualan, ya seadanya aja gitu, jangan ya sebisa mungkin hindari keramaian gitu kan. Jadi kalau misalnya tahun sekarang tuh gue lihat memang masih banyak yang jualan, gue pun juga kalau misalnya beli bukaan pun, di tempat keramaian tapi memang semuanya pakai masker gitu kan. Nah, habis itu, kalau misalnya tahun-tahun lalu itu, favorit gue tuh selalu risol, pasti itu risol, terus es kelapa, atau es buah gitu kan. Nah, kalap banget tuh, bener-bener kalap banget, karena emang laper mata kan Gengs kalau misalnya, lagi bulan puasa gini kan, lagi puasa gitu. Terus, kalau tahun sekarang mungkin ada beberapa makanan yang memang, mereka tuh jualannya nggak kayak tahun kemarin gitu. Misalnya kemarin ada risol di tempat yang si ibu ini langganan kita, terus sekarang nggak ada kayak gitu. Sedih banget sih kayak, eee, ya pokoknya banyak lah hal-hal yang disayangkan, tapi tetap ya kita harus terima dengan ikhlas gitu. Ini kan semua udah jalannya kayak gini. Jadi tetap semangat dan kalau misalnya memang, eee, kalian nggak bisa taraweh di masjid, ya kan bisa taraweh di rumah masing-masing gitu. Nah itu salah satu hal yang gua kangenin juga, taraweh. Kalau dulu mungkin, kalau misalnya dulu waktu gue kecil pas gue SD, itu tuh ada namanya buku buku apa sih, buku panduan gitu buat ngisi, hari jadwal taraweh, absen, lo taraweh nggak hari ini gitu. Terus dari tanggal pokoknya selama 30 hari itu harus diisi, terus penceramahnya siapa, isi ceramahnya apa gitu. Nah, itu pasti semua teman-teman yang seangkatan sama gue, yang gak seangkatan pun juga pasti ngerasain kayak gitu kan. Yang namanya suruh ngisi dan itu tuh salah satu hal yang paling kayak, aduh males apalagi ya kalau gue dulu, gue tuh bukan yang tiap hari taraweh gitu, maksudnya adalah gue bolong-bolongnya nggak taraweh ke masjid. Karena jalan dari rumah gue ke masjid, tersebut kan memang cukup jauh gitu kan, jadinya iya pastilah kalau namanya anak kecil kayak gitu mager-mager, akhirnya apa, besoknya nyontek, nggak, nggak nulis buku, agenda, terus kadang gue siasatin juga kayak misalnya hari ini ustadznya ini, terus penceramahnya ini, isi ceramahnya ini gitu kan, hari ini puasa apa enggak, sholat dari subuh sampai isya bolong apa enggak gitu kan, kelewat apa enggak. Nah itu tuh kadang gue karang-karang sendiri gitu, ya gue juga nggak sendirian, kan kalian juga banyak yang kayak gitu. Terus, apa namanya, gue kopas dari teman-teman gue contek gitu kan, karena memang itu kan kayak suatu tuntutan gitu, pokoknya ini harus setiap hari diisi. Lu harus abis lu tarawih nih, lu nggak boleh langsung pulang men, lu harus temuin si ustadznya, terus lu, apa namanya, minta minta tanda tangannya dese, terus habis itu, eee, apa namanya, isi ceramahnya ditambah-tambahin gitu, nanya kalau misalnya ada yang skip atau apa. Soalnya kalau gue dulu tuh gue pas lagi dulu kan kalau di masjid gue itu tempat gue taraweh, habis sholat isya itu pasti ada jeda, ceramah ya kan. Nah itu gue kabur, gue jajan ya kan, gue beli apa aja. Pokoknya tuh dulu tuh di masjid emang banyak banget suka makanan gitu. Jadi emang surga banget kalau misalnya gue lagi taraweh. Terus, eee gua bolong tuh, nggak tahu isi ceramahnya apa ya kan, penceramahnya juga siapa gitu. Nah entar kalau misalnya udah mulai taraweh nih, sholat taraweh, itu kadang gue sholat 2 rakaat doang. Kan ada yang 11, ada yang 23. Nah kebagian tuh di masjid tempat gue taraweh dulu, itu tuh 11 rakaat. Jadi, eee,
Gue misalnya udah dua nih, dua rakaat tarawih, terus gue bolong nanti. Karena kan ngantuk, itu otomatis ngantuk banget kalau misalnya lagi tarawih. Terus habis itu, gue skip yang rakaat ke 4, gue nyambung lagi rakaat ke-6, pokoknya bolong-bolong. Habis itu gue langsung ngibrit tuh pulang, ya kan, nggak ngisi buku agenda gitu. Pokoknya emang bener-bener dulu tuh ya pada masanya bandelnya kayak gitu kan, main petasan lah segala macam. Terus ikut-ikutan main selepet sarung gitu. Waduh, pokoknya bener-bener kangen banget deh. Eee, ya paling yang kayak gitu-gitu sih yang dikangenin. Jadi kalau misalnya kalian nih, ini karena sekarang temanya cerita yuk, jadi kalau misalnya kalian mau cerita atau mau bales respon cerita gue atau gue juga kayak gini nih, atau ada yang relate sama gue gitu, itu boleh banget. Kalau misalnya kalian mau komen ya tinggal komen gitu ya kan. Nah, ya sebenarnya nggak dipaksa sih, tapi harus gimana tuh. Ya udah, kalau misalnya nanti ada yang rame nih yang nonton ya kan, ya itu akan menjadi salah satu pertimbangan gue untuk gue bikin lagi, dan mungkin kemungkinan gue juga akan mengajak teman-teman gue kayak sehari misalnya siapa gitu yang akan ngobrol bareng gue, tapi ngobrolnya virtual aja guys gitu. Terus biar seru-seruan aja mengisi waktu-waktu kosong kita gitu, ya biar nggak, gabut gitu. Suara motor gengs, maaf ya. Kadang suara ondel-ondel, entar ada suara anak kecil main ya kan, emang begitulah. Jadi itu aja cerita dari gue. Kalau misalnya memang kalian tertarik, ya gue bakal bikin lagi dengan judul-judul yang baru, topik-topik pembahasan yang memang menarik. Sekiranya kalian, suka tinggal di like aja. Nanti ini bakal gue share ke IG story gue, IG story apa namanya? IGTV. Terus habis itu ke YouTube juga, YouTube channel udah setahun beb, vakum. Terus habis itu gue publish juga di Spotify, di channel podcast gue. Jadi seru-seruan aja bareng aku, ya kan. Udah lah gitu aja. Selamat puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Jangan lupa nanti makannya jangan kalap. Terus tetap semangat dan keep